Khotimah NPM 041127 kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rasio laporan keuangan, yaitu meliputi jenis, tujuan, metode, dan contohnya. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, kebutuhan internal analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis rasio keuangan tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah ini adalah beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kelayakan. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. Yang pertama, rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah aktiva kali 100%. Yang kedua, rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi dengan jumlah modal kali 100. 2. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan aktiva utang lancar. Persentase hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio kas. Cara menghitung rasio kas keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara. Kas lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi dengan utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio cepat. Rasio cepat adalah selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi dengan utang lancar. Persentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar lalu dikali 100%.
Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu yang pertama, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya, yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Yang pertama, rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi dengan rata-rata piutang. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara mengetahui rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut, yaitu rasio perputaran aktiva tetap, rumusnya penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang keempat, rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva, penjualan dibagi dengan jumlah aktiva. Yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Semakin besar hasilnya rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Cara menghitungnya, rasio margin laba kotor. Laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi dengan penjualan. Yang ketiga, rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Yang keempat, return on investment atau ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya seperti di bawah ini, yaitu rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi dengan investasi. Yang kelima, return on assets atau ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perubahan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan jumlah aset. Tujuan analisis rasio keuangan. Tujuan analisis keuangan adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen.
Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Yang ketujuh, menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis time series and forecasting. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi atau perkiraan kondisi suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi, akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting. Sebagai berikut, menentukan tahun dasar, menentukan angka indeks tahun lainnya, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, menyimpulkan hasil analisis. Yang kedua yaitu analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antara berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis ini disajikan dalam bentuk persentase untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini menggunakan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktivitas lancar terhadap aktivitas tetap atau komposisi investasi, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Contoh analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai jenis dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, atau pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana, misalnya perhitungan margin laba bersih dari perusahaan X selama tanggal 20 sampai dengan 24 Desember pada laporan keuangan. Setelah memotong pajak pada laba bersih, lalu membaginya dengan penjualan, ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, 20 Desember memiliki persentase 32,97%. Dan yang kedua, 22 Desember memiliki persentase 29,55%, dan yang ketiga 23 Desember memiliki persentase 26,97%, dan yang keempat 24 Desember memiliki persentase 19,10%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Jika ingin dilihat bagaimana performa sumber daya perusahaannya, berarti belum dapat dikategorikan maksimal. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.